Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada peserta MOOCs untuk pada mata kuliah kejahatan korporasi. Pada pertemuan ini kita menganalisis berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Satu contoh adalah analisis kejahatan korporasi pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks ini, korporasi telah menjadi bagian dalam perkembangan pembangunan negara. Korporasi dalam hal ini bisa melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks bentuk kejahatan korporasi, ya, di mana pencucian uang merupakan ada kejahatan turunan seperti korupsi, kemudian manipulasi pajak, kerusakan lingkungan, pemalsuan invoice, penggelapan uang. Jadi pada konteks kejahatan korporasi ini, dalam konteks yang kita bahas tentang pencucian uang, itu tindak pidana turunannya yakni korupsi dan berbagai tindak pidana lain yang dalam hal ini mengikuti dalam konteks pencucian uang, menimbulkan kerugian baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terhadap masyarakat, merugikan tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada negara, kerugian baik harta, nyawa, mental, dan bagi korban munculnya kerugian secara finansial, pihak-pihak yang terlibat di lapangan, terganggunya sistem perekonomian, kemudian masih banyak lagi dampak dari kejahatan korporasi pada tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh. Pencucian uang ini disebut juga dengan istilah money laundering. Proses uang kotor berasal dari praktek-praktek haram ilegal seperti korupsi, penyuapan, penyeludupan, serta tindak pidana perbankan dan praktek-praktek tindak pidana yang tidak sehat yang menyebabkan tindak pidana kemudian akhirnya dilakukanlah pencucian uang. Dalam konteks pencucian uang ini menempatkan atau mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan dengan menukarkan mata uang atau alat surat berharga dan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui merupakan kejahatan. Kemudian dampak keberadaan dari tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Ya, kemudian di mana peran korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang ini kiranya akan dapat dilacak dan dapat dibuktikan bahwa terjadi korporasi melakukan tindak pidana yakni dengan tindak pidana pencucian uang. Kendala-kendala penanganan tindak pidana pencucian uang ini adalah kompleksitasnya perkara, ya, dari kemudian dari uang itu berasal dari tindak pidana juga, kemudian bagaimana uang tersebut dilakukan upaya penyamaran agar tidak diketahui bahwa ini hasil dari korupsi atau hasil dari penjualan barang-barang narkoba dan kemudian ditransfer, diubah, kemudian dicuci sehingga nampak bahwa keuangan ini adalah merupakan uang dari hasil yang legal. Tindak pidana pencucian uang diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan kiranya teman-teman mahasiswa juga dapat mengembangkan kajian-kajian dari tindak pidana pencucian uang ini dihubungkan dengan kejahatan korporasi, dihubungkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan serta proses hukumnya seperti apa. Terima kasih dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan lagi satu bentuk tindak pidana yang dilakukan korporasi dengan tindak pidana terorisme. Dalam konteks ini di mana korporasi, ya, diartikan sebagai suatu badan hukum yang memiliki entitas dan kemudian korporasi juga bisa berbentuk yayasan dan dalam hal ini yayasan untuk mendanai kejahatan tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berdampak rusak terhadap infrastruktur, kemudian meningkat antar umat beragama. Ya, dalam konteks ini korporasi dalam konteks yayasan memberikan dana kepada tindak pidana terorisme untuk melakukan kegiatan-kegiatan